Direktur Perencanaan Tata Ruang Laut, matur nuwun. Juga Mas Lutfil Hakim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Pak Pangku Armada 2, yang mewakili dan Lantamal, juga yang mewakili Kajati. Terima kasih juga yang mewakili Pak Kapolda, semua yang mewakili Pak Pangdam, semuanya terima kasih. Pak dari Pemprov Jawa Timur. Kemudian kita ini ternyata belum memasukkan wilayah negara di dalam konstitusi. Jadi Bapak sekalian, barulah pada proses amandemen kedua tahun 2022 wilayah negara itu masuk dalam konstitusi. Maka ketika sebelumnya kita pernah kemudian bersengketa atas sipadan, bersengketa atas likitan, karena memang kita belum mensubmit di PBB. Pada 2006 kebetulan saya diundang oleh UN, sebenarnya forumnya adalah International Parliament, itu IPU, biasanya ada parlemen-parlemen dunia itu berkumpul. International Parliament Union waktu itu 2006 dilaksanakan di PBB. Saya diundang sebagai narasumber dan kemudian saya berkesempatan menyampaikan persoalan ini kepada perwakilan tetap PBB di New York. Kepala PT RI itu dubes kita yang ada di New York. Saya menyampaikan itu 2006. Saya bilang, Pak Dubes, kita ini punya kewajiban mensubmit batas-batas wilayah negara. Jadi sangat serius sebetulnya. Tahun 2006, 2009 itu sudah submit terakhir. Jadi semua negara di dunia harus mensubmit batas-batas wilayah negaranya. Indonesia paling tidak ada 9 negara yang berbatasan di laut. Pada posisi 2006 ternyata Pak Dubes belum terkonfirmasi dan kita belum mensubmit. Maka pulang dari saya menyampaikan bahwa ada tugas besar yang ternyata penanggung jawabnya ini dalam proses kehidupan berbangsa bernegara kadang juga mungkin tidak terlalu proporsional menempatkan Dirjen Migas, Pak Iin waktu itu, Dirjen Migas sebagai koordinator untuk bisa menyiapkan batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu itu saya kemudian menyampaikan kepada Bapak Panglima TNI, ini seyogianya ada tim. 3 tahun itu bukan waktu yang panjang untuk mensubmit batas-batas wilayah negara ke PBB. Karena setelah itu PBB akan melakukan visitasi ke semua negara. Jadi ada hal yang sangat serius Bapak sekalian. Saya bisa menyampaikan ini karena saya kategori tim. Kalau orang pesantren ini Mas Lutfi, saya ini kategori as-sabiqun al-awwalun. Kelompok pertama yang mengikuti amandemen UUD 45. Pada saat itu sesungguhnya saya beruntung saja karena saya pintar ngetik. Saya dibekali Gus Dur laptop. Jadi kalau ada pertemuan tokoh-tokoh bangsa waktu itu ada Ibu Megawati, ada Pak Amin Rais, ada Pak Akbar Tanjung, kemudian ada Gus Dur. Saya satu-satunya di luar tokoh yang kemudian membawa laptop dan saya bagian ngetik apa yang menjadi pembahasan dalam diskursus terutama jelang amandemen UUD 45. Kita masih punya Profesor Dr. Ruslan Abdul Ghani. Mari kita undang mereka untuk memberikan referensi karena kita ini mau melakukan amandemen UUD 45 tanpa akademik draft. Saya ingin menyampaikan bahwa kita pernah berada pada situasi seperti itu, tapi ini tetap harus running. Bapak sekalian yang saya hormati, maka kemudian ada bagian-bagian yang di awal itu memang positioningnya, yang satu maunya parlementer, yang satu maunya presidensial. Orang bilang bahwa kita ini terlalu executive heavy. Inovatif, produktif. Berada di titik Basri Banyuwangi.
Ini yang mas, saya coba. Ini berapa ya? Mbak, sini Mbak.